Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Resia Sinaga, NIM 87 dari kelas TIPC. Pada saat ini saya akan membawakan materi mengenai destilasi. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu destilasi atau yang sering disebutkan sebagai penyulingan memiliki arti, yaitu merupakan sebuah metode pemisahan bahan kimia yang dilakukan berdasarkan perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap dari bahan tersebut. Destilasi ini juga sering disebut sebagai dapat didefinisikan juga sebagai pemisahan bahan kimia berdasarkan titik didihnya. Pada proses destilasi ini, nantinya suatu campuran zat kimia atau zat lainnya akan dicampur dan dilakukan proses penguapan. Setelah dilakukan proses penguapan, maka uap air akan dikumpulkan dan akan dilakukan proses pendinginan supaya zat tersebut kembali menjadi cairan lagi. Zat yang memiliki titik didih yang rendah akan lebih dahulu mengalami penguapan, dan sebaliknya. Apabila suatu zat mempunyai titik didih yang tinggi, maka proses penguapan akan terjadi lebih lambat dari biasanya. Destilasi ini merupakan sebuah unit operasi kimia jenis perpindahan massa, di mana penerapan prosesnya berdasarkan pada teori bahwa suatu larutan masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Jadi setiap larutan itu memiliki titik didih, dan titik didihnya ini merupakan yang menjadi indikator penguapan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika suatu zat memiliki titik didih yang rendah, maka dia akan lebih terdahulu untuk menguap, sedangkan yang memiliki titik didihnya yang tinggi, dia akan lebih lambat mengalami proses penguapan. Model ideal destilasi ini dapat didasarkan dengan dua hukum. Yang pertama adalah hukum Raoult dan yang kedua adalah hukum Dalton. Destilasi terbagi atas beberapa jenis yang dibedakan dari jenis yang pertama, yaitu berdasarkan prosesnya, yang terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah destilasi kontinu dan yang kedua adalah destilasi batch. Dan jenis yang kedua adalah destilasi yang dibedakan berdasarkan basis tekanan operasinya yang terbagi atas tiga bagian. Yang pertama adalah destilasi atmosferis, yang kedua adalah destilasi vakum, dan yang ketiga adalah destilasi tekanan. Dan jenis yang ketiga adalah berdasarkan komponen penyusunnya yang terbagi atas dua bagian, yaitu destilasi sistem biner dan yang kedua adalah destilasi sistem multikomponen. Selanjutnya adalah destilasi yang dibedakan dengan berdasarkan sistem operasinya yang terdiri atas dua bagian juga, yaitu adalah single stage distillation dan yang kedua adalah multi stage distillation. Dan juga selain itu destilasi juga memiliki jenis-jenis lain, yaitu destilasi sederhana, destilasi bertingkat atau fraksional, dan destilasi azeotrop. Kemudian ada destilasi vakum, destilasi reflux atau destruksi, dan destilasi kering. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.